Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah ya kita bisa berjumpa kembali pada hari ini untuk program e-learning UBI on TV Universitas Ubudiyah Indonesia. Hari ini bersama saya Kesumawati STMT ya, atau saya Bu Sukma aja dipanggil. Judul mata kuliahnya Kimia Organik dengan judul senyawa hidrokarbon. Baiklah, untuk ini kita mulai perkuliahannya sekarang ya. Kita mulai, ini senyawa hidrokarbon. Jadi senyawa hidrokarbon ini pertama kita lihat dulu, ada dua, dia ada senyawa karbon dan juga senyawa hidrokarbon. Kalau senyawa karbon ada senyawa yang mengandung senyawa yang tidak hanya unsur C dan H, tapi juga unsur-unsur lain. Ada misalnya O, ada N, ada S, ada P. Jadi bukan hanya unsur karbon dan hidrogen aja untuk yang senyawa karbon, tapi ada juga oksigen, ada nitrogen, ada sulfur maupun fosfat dan yang lainnya juga. Kemudian senyawa hidrokarbon dia kita definisikan sebagai senyawa yang hanya mengandung C dan H, jadi dia hanya mengandung karbon dan hidrogen aja. Nanti senyawa hidrokarbon ini ada kita bagi lagi ya dengan alkana, alkena, alkuna. Kalau alkana dia ikatannya ikatan tunggal, alkena ikatan rangkap 2, kalau alkuna ada ikatan rangkap 3. Berikutnya kita lihat klasifikasi senyawa hidrokarbon ya. Senyawa hidrokarbon ini dibagi dua, secara garis besarnya ada senyawa hidrokarbon alifatik dan senyawa hidrokarbon siklik. Jadi senyawa hidrokarbon alifatik ini dia dengan rantai terbuka, sementara senyawa hidrokarbon siklik ini rantainya tertutup. Nah, senyawa hidrokarbon alifatik ini dibagi, ada hidrokarbon jenuh, yaitulah ikatan yang tunggal. Contohnya alkana. Kemudian ada hidrokarbon tak jenuh. Untuk pembagian senyawa hidrokarbon alifatik ini dia terbagi lagi menjadi dua. Ini hidrokarbon tak jenuh ini ikatannya ikatan rantai yang ada, istilahnya ada bukan tunggal ya, ada rangkapnya, yaitu alkena rangkap 2, kemudian alkuna rangkap 3. Untuk senyawa hidrokarbon siklik dibagi atas, ada namanya homosiklik yaitu aromatik, dan heterosiklik yaitu alisiklik. Aromatik itu biasanya yang melingkar selang-seling, kalau alisiklik itu yang melingkar ya. Berikutnya kita lihat contoh rantai alifatik. Ada di sini senyawa hidrokarbon alifatik jenuh ya. Bisa dilihat nanti di slide ada H3C, CH2, CH2, CH3. Jadi dia kan nggak ada ininya, nggak ada ikatan rangkapnya kan. Di sini lurus aja garisnya ya. Kemudian berikutnya contoh kedua kita lihat ada senyawa karbon alifatik jenuh bercabang. Nah, di sini juga masih lurus rantainya, tapi ada cabangnya di bawah, yaitu kita lihat nih H3C, CH, CHOH, tapi ada CH3 di bawah. Nah, ini biasa kita bilang sebagai metil ya, ada cabangnya. Kemudian yang ketiga ada senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh. Nah, di sini yang tak jenuh ada ikatan rangkapnya. Di sini ikatan rangkap 2 kebetulan contohnya. Jadi jenisnya masuk ke alkena ya. H3C CH2 sama dengan ini ya, kita bilang garis dua garisnya CH ke CH3. Berikutnya yang terakhir adalah senyawa karbon alifatik bercabang. Contohnya ya, ada H3C, CH ada bercabangnya ke bawah CH3, kemudian CH2 ini ada COH ya. Contohnya ya. Berikutnya kita lihat senyawa hidrokarbon. Ada yang pertama alifatik tadi ya, rantai terbuka. Ada jenuh ikatan tunggal alkana, tak jenuh ikatan rangkap. Ada alkena, dia rangkap 2 ya di sini ya. Ada yang lurus, ada yang bercabang. Kemudian alkuna rangkap 3, ada lurus juga ada bercabang. Nah, kemudian untuk yang siklik dia rantai tertutup. Ada heterosiklik, ada homosiklik. Nah, aromatik melingkar selang-seling, tunggal dan rangkap. Kemudian alisiklik melingkar. Kemudian berdasarkan jumlah ikatan, senyawa hidrokarbon terbagi menjadi 3. Ada senyawa alkana, ikatan tunggal ya. Kemudian senyawa alkena, ikatan rangkap 2, dan senyawa alkuna, ikatan rangkap 3. Selanjutnya kita lihat contohnya di sini ya. Ada C3H8. Jadi penggambarannya ini C-nya ada 3 kan. Coba kita lihat di slide ya. C, kemudian ada H-nya, bisa dihitung 8. Nah, atau kita buat seperti ini jadinya H3C, CH2, CH3.
Jadi setiap C itu sebetulnya punya 4 ikatan ya. Kalau kita lihat ini, kalau misalnya kurang satu ikatan, jadi nanti CH3 jadinya. Pertama CH4, CH3, CH2, CH ya. Terakhir kalau dia udah 4 dia punya tangan, berarti C aja tinggalnya. Seperti contoh di sini kan ada 4 nih. C yang kita lihat nih, C yang pertama ini kan ada C ke atas, ada H satu ke atas, H ke kiri, yang kedua H-nya, yang ketiga ke bawah. Nah, yang keempatnya ini kan C-nya bergaris juga dengan C, makanya dia udah punya 4 ikatan, udah punya 4 tangannya. Jadi dia di situ jadi C aja, nggak bisa kita buat CH ya, karena CH 4 ya, dia cuma 4 ikatan. Kalau nggak dengan C, dia dengan H ya, ikatan karbonnya. Selanjutnya kita lihat contoh untuk senyawa alkana ya. Di sini ada jumlah atom C1, CH4 ya, rumus molekulnya. Ini sebagai contoh ya. Kita sebutnya nama senyawanya metana. Kalau misalnya jumlah atom C-nya, kita hitung jumlah atom C-nya. Kalau atom C-nya ada 2, kita sebutnya etana, C2H6, rumus molekulnya ya. Kalau untuk alkana, rumus umumnya sih CnH2n ditambah 2 rumusnya. Jadi bisa kita hitung aja. Kalau C-nya 1 kan, masukkan C-nya 1, H-nya 2, 2 kali 1, 2 ditambah 2. Jadi 4 hanya, CH4 dan seterusnya. Nah, kemudian ini kita lihat contoh ya, contoh jumlah atomnya ada di sini tertulis sampai 12 ya. Kita lihat untuk jumlah atom C1 namanya metana, kalau 2 namanya etana, kalau 3 propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, 10 dekana, 11 andekana, 12 dodekana, dan seterusnya ya. Nah, sudah ada lagi. Berikutnya kita lihat ya untuk alkana. Ada di sini tabel 21 deret homolog alkana tak bercabang. Jadi di sini ada namanya metana seperti tadi ya, sampai di sini ada heksadekana ya. Di slide bisa dilihat nanti sampai jumlah C-nya 16 ya. Kemudian di sini yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ada sampai hektana, jumlah C-nya sampai 100 ya. Nanti bisa dilihat di slide ya. Kemudian kita lanjutkan berikutnya kepada senyawa alkena. Senyawa alkena itu ada rumus umumnya. Ayo apa? Ada yang tahu? Baik, kita buat rumusnya ya. Nama senyawa sama dengan alkana, hanya ana diganti jadi ena. Jadi rumus umumnya CnH2n rumusnya. Jadi kalau tadi metana jadi metena, ananya diganti ena untuk ikatan yang senyawa alkena ikatan rangkap 2 ya. Berikutnya kita lanjutkan di sini ya. Jumlah atom C-nya ada, kita lihat nih 2 etena, C2H4 rumus molekulnya, kemudian propena, C3H6 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya nih butena, C4 hanya berapa? Ada yang tahu? C-nya karena rumusnya CnH2n, berarti kalau C-nya 4 kali 2n berarti 8. C4H8 untuk butena. Kalau misalnya pentena, C5H10 dan seterusnya ya. Sampai ada di sini di slide ini ada 12 ya, dodekana, cuma yang saya buat sampai propena aja rumus molekulnya ya. Nanti bisa dilihat lagi, dihitung sendiri ya. Berikutnya kita lihat senyawa alkuna. Rumus umumnya apa ya nih? Mari kita buat rumus umumnya ya. Nama senyawanya sama dengan alkana, hanya ana diganti dengan una. Jadi masih patokannya sama alkana juga. Jadi metana nanti jadi metuna, etana, etuna, kemudian propana jadi propuna dan seterusnya ya. Kita lihat ini dia. Berikutnya kita lihat ada mengenai alkil, atau ini dalam istilahnya cabang ya. Ada rumusnya umumnya CnH2n ditambah 1. Jadi kalau tadi alkana CnH2n ditambah 2, kalau untuk yang alkil rumusnya CnH2n ditambah 1. Jadi dikurangi 1 ya, yang punya tadi hilang hanya 1. Jadi dia namanya alkil ya, CnH2n ditambah 1. Hilang H1 kan. Kita lihat nih rumus molekul ini alkananya ya, ada CH4 ya kan, namanya alkana tadi metana. Kalau rumus alkilnya CH3, bukan CH4 karena hilang H1 tadi kan. Nah, jadi CH3 nama alkilnya metil. Kemudian untuk rumus molekul alkananya kita lihat untuk etana ya. Etana kan C2H6. Nah, rumus alkilnya jadi C2H5 disebut etil. Kemudian
Oke ya, kita ini sedikit lagi kita coba ya, kita lihat kalau C3H8 ya, namanya propana, C3H7 jadinya propil, dan seterusnya. Ada di sini yang terlihat nanti di slide-nya ya, ada C4H10 namanya butana jadi butil, nanti C5H12 jadi pentil biasa ya, kemudian C6H14 jadi heksil, C7H16 jadi heptil, C8H18 jadi oktil, C9H20 jadi nonil, dan C10H22 jadi dekil. Jadi untuk alkil sampai di sini dulu ya. Berikut ini akan ada break ya sebentar, nanti kita lanjutkan kembali. Oke ya.